Mudah-mudahan berhasil. Nih 1 2 3 tetot, dan ada logo Polytronnya. Assalamualaikum, halo Mas Bro. Jangan bosan-bosan, jumpa lagi bareng channel Jody Teknik. Pada kali ini saya mendapat servisan nih TV LED Polytron dengan model PLD 32T 7511. Ini TV-nya, dan TV Polytron ini 32 in ya. Kata orangnya keluhannya mati, katanya ada suaranya tetapi tidak muncul gambar. Tapi untuk memastikan kerusakannya bagaimana, ini saya colokkan dulu steker ke stop kontak. Nah, untuk LED indikator sudah berkedip, dan mau saya pencet tombol programnya biar TV menyala karena ini enggak ada remote-nya. Untuk TV sudah menyala tetapi gambarnya blank ya. Ini sebenarnya sudah menyala tapi gambarnya blank. Bagaimana untuk mengatasi TV yang kasusnya seperti ini? Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe. Di channel Jody Teknik, biar kalian semua tidak ketinggalan dan tetap tahu jika saya upload video-video terbaru. Oke, tetap simak terus dan jangan di skip-skip agar kalian semua jelas bagaimana cara mengatasinya. Sekarang TV-nya mau saya bongkar dulu. Oke, TV-nya sudah saya bongkar untuk cover atau penutup belakangnya. Untuk TV ini sudah model agak lama ya, pakai double board. Ini mainboardnya, dan yang satu adalah board power supply-nya atau board PSU-nya. Kalau TV yang model baru ini biasanya cuman single board, PSU dan mainboardnya digabung. Dan ini untuk T-Con-nya, untuk semuanya masih bagus ya, sudah saya cek semua masih bagus. Untuk mainboardnya juga masih bagus. Dan langkah yang harus kita lakukan adalah pengukuran atau pengecekan tegangan yang ada di mainboard. Tetapi di mainboardnya kayaknya tidak ada masalah, tapi yang sering saya alami untuk mengatasi kasus TV yang seperti ini adalah di area T-Con-nya. Ini penampakan T-Con-nya. Oke, untuk itu saya ingin mengukur atau mengecek satu persatu untuk poin-poin tegangan di area T-Con. Nah, bagaimana caranya untuk tes poin sendiri? Area sini ya yang diukur. Untuk satu persatu kita cek poin-poin tegangan tersebut. Oke, sekarang TV-nya saya hidupkan. Untuk LED indikator sudah berkedip. Oke, sekarang TV-nya sudah hidup ya, ini kelihatan. Untuk LED-nya sudah kelihatan dari atas. Ini sudah hidup.
Dan sekarang saya cek satu persatu untuk tegangan T-connya. Oke, sekarang perhatikan untuk avometernya ini. Yang pertama yang dicek adalah tegangan yang berasal dari mainboardnya, yaitu di sini. Di sini ada sebuah bius. Apakah ini sudah hadir sampai di sini untuk tegangan? Oke, kelihatan untuk tegangan sudah hadir di sini. Harusnya 12 volt tapi tertera 11,6, berarti sudah hadir ya, nggak apa-apa, selisih sedikit. Dan yang kedua adalah di bagian ini 12 voltnya di sini. 12 volt. Nah, perhatikan 12 volt kosong. Kemudian ini untuk 15 voltnya. 15 voltnya di sini. Oke, 15 kosong. Perhatikan. Dan untuk 3,3-nya ini biarpun ngeblank biasanya, untuk tegangan 3,3 itu tetap hadir ya. Apakah benar hadir ini apa enggak? Oke, untuk 3,3 volt hadir 3,2, enggak apa-apa ya, masih bagus. Dan yang terakhir adalah ini ya, sesudah melewati IC DC to DC ini. Setelah IC DC to DC ini di VGH atau V-on, itu harus hadir antara 27 sampai 30 volt. Apakah di sini hadir? Nah, ternyata 0 ya. Ternyata tidak hadir, berarti IC DC to DC ini tidak bekerja. Untuk itu, nah, kenapa penyebab untuk IC ini tidak bekerja? Biasanya untuk kasus seperti ini pada umumnya di TV LED itu adalah short panel atau tegangan di panel gelasnya bermasalah atau short. Oke, untuk mengatasi kasus yang seperti ini, khususnya pada TV LED Polytron yang tipe ini, karena untuk membeli atau mencari panel gelas atau LCD itu sendiri sangat mahal. Jadi untuk itu ingin saya akalin atau ingin saya modif supaya tidak kebanyakan ongkos yang keluar, karena untuk panel sendiri itu udah tahu sendiri untuk harganya sangat mahal. Bahkan konsumen kalau dikasih tahu kerusakan itu pada panel gelasnya, biasanya itu tidak mau. Oleh karena itu saya modif atau saya akalin aja. Untuk cara memodifnya sendiri itu saya cut jalur ya caranya, atau saya potong jalurnya. Nah, sebelah mana yang harus kita potong? Perhatikan, biasanya kerusakan yang seperti ini atau blank seperti ini itu biasanya short, di kebanyakan itu shortnya di jalur kiri ya, yang saya oprek-oprek biasanya jalur kiri. Tetapi jikalau jalur kiri itu tidak berhasil, baru kita pindah ke jalur yang kanan. Jalur kirinya ini di sebelah sini, dan jalur kanan di sebelah ini ya, jalur kanan ini memakai single cop.
Oke, titik yang harus dipotong yaitu ini, ada jalur yang bercabang ini. Empat kaki ini harus dipotong, tetapi kalau ini tidak berhasil baru pindah di sebelah sini ya, sebelah sini. Ini juga ada jalur yang bercabang, ini dipotong di sini. Untuk itu ingin saya memotong jalur yang sini dulu. Nah, sebelum melakukan pemotongan yang harus dilakukan adalah harus dikerik ya. Ini jalurnya harus dikerik. Kenapa? Nanti jika pemotongan yang ini tidak berhasil, supaya bisa disambung lagi dan lalu pindah yang di jalur sebelah sini. Sekarang mau saya kerik dulu ini, baru kita potong ya. Caranya gini untuk pengerikan dan pemotongan sudah selesai ini ya. Ini saya zoom dulu biar jelas. Nih ya, sudah saya potong, Kenapa harus dikerik kayak gini? Supaya nanti jika ini tidak berhasil bisa disambung ulang dengan solder. Oke, sekarang sudah selesai dan siap dicoba untuk tes poin tegangannya. Nah, sekarang TV mau saya hidupkan dulu. Oke, TV sudah hidup. Ini LED sudah menyala dan sekarang siap dicek poin tegangannya. Yang tadi hanya ini yang keluar ya, sama 3,3, dan sekarang saya cek dulu mulai dari sini tadi lagi ya. Ya, 11,5 ya. Oke, 11,5 udah hadir. Dan yang tidak keluar tadi berapa tadi? 12 voltnya, apakah ini sudah hadir? Nah, oke. Sama, sudah hadir 11,5. Dan untuk 15 voltnya, untuk VADD nya yang 15 volt apakah hadir ini? Oke, hadir 15 volt, 0. Dan sekarang di bagian VGH atau VON nya bagaimana, apakah sudah nyampe di sini? Oke, tegangan 29,6. Biasa normalnya itu 27 sampai 30 volt dan keluar bagus 29,6. Dan sekarang bagaimana penampakannya? Sekarang kita intip. Pengintipan dimulai, mudah-mudahan berhasil. Nih 1 2 3 tetot. Oke, untuk TV raster sudah kelihatan menyala ya. Nih sudah full dan ada logo Polytronnya. Berarti pengerjaan hari ini berhasil dengan sukses. Oke, saya kira sudah jelas ya, dan cukup sekian sedikit tutorial dari saya. Dan saya ingatkan sekali lagi bagi yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe di bawah, like serta komen jika ada pertanyaan, dan so pasti pertanyaan kalian saya balas. Dan sampai jumpa pada tutorial saya yang berikutnya. Terima kasih dan salam Stromania.